Nah, seperti yang kita tahu nih, sosok Joy Boy kembali ramai diperbincangkan di kalangan para fan One Piece sendiri semenjak kemunculan Zunisa, gajah purba yang dikatakan sebagai sosok yang dekat dengan Joy Boy di masa lalu, dan juga Luffy yang mendapatkan awakening dari buaya iblisnya di chapter 1043 yang lalu itu. Nah, sampai saat ini sebenarnya masih belum jelas tuh siapa atau apa yang dimaksud dengan Joy Boy itu sendiri. Ada yang mengatakan jika Joy Boy adalah nama dari seseorang di masa lalu yang dianggap sebagai pembawa perubahan untuk dunia. Namun ada pula yang mengatakan jika Joy Boy ini hanyalah sebuah gelar atau julukan nih yang akan didapatkan oleh seseorang jika berhasil memenuhi semua syarat untuk menjadi seorang Joy Boy itu sendiri. Namun terlepas nih dari apa dan siapa itu Joy Boy, yang pasti nih sosok Joy Boy itu memiliki sebuah mimpi untuk dalam memberikan kedamaian dan juga menyatukan semua ras di daratan yang ada di seluruh alam semesta ini tanpa terkecuali. Dan kalian tak sadar atau tidak, apa yang menjadi mimpi besar dari Joy Boy ini juga tercermin dari masing-masing tiap Yonko itu. Nah, penasaran kan kira-kira mimpi seperti apakah itu? Kita breakdown ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai potongan mimpi Joy Boy ada pada para Yonko sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler bisa tutup video ini dan cari video kita yang lainnya, oke? Nah, Art Wano ini banyak sekali mengungkapkan fakta dan juga misteri-misteri besar yang selama ini belum terjawabkan di manga One Piece sendiri. Terlebih lagi di beberapa chapter terakhir ini, di mana ada sosok gajah purba alias Zunisa dengan ukurannya yang luar biasa besar itu masuk ke dalam alur cerita One Piece dan membawa sebuah informasi yang sangat mengejutkan, di mana Zunisa ini dikatakan sebagai sosok yang pernah hidup bahkan dekat dengan Joy Boy di masa lalu. Dan yang terbaru nih di dua chapter 1043 dan 1044, seolah-olah ini membuat segala hal yang selama ini misteri kini menjadi semakin terbuka dan semakin jelas. Tumbangnya Luffy oleh Kaido yang ketiga kalinya kala itu, bangkitnya kembali Luffy dengan sebuah fakta yang sangat mencengangkan, di mana ternyata buaya iblisnya itu bukanlah Gomu-Gomu melainkan Hito-Hito no Mi Mythical Zoan dengan model Nika alias sang dewa matahari. Sekaligus nih, ini menjawab debat panjang para fan One Piece sendiri mengenai Luffy akan mendapatkan awakeningnya terlebih dahulu atau justru akan mendapatkan mode Gear 5-nya itu terlebih dahulu. Dan akhirnya di sini dengan jelas dijawab oleh Oda Sensei, bukan awakening terlebih dahulu ataupun Gear 5 yang lebih dahulu diberikan kepada Luffy, namun awakening dari Luffy adalah Gear 5-nya itu sendiri dari Luffy. Keduanya dibangkitkan oleh Eiichiro Oda secara bersamaan di sini. Nah, menarik kan? Tidak berhenti sampai di situ aja nih, kekuatan dan kejutan besar yang diberikan oleh Oda kepada kita semuanya. Masuknya Zunisa ke dalam alur cerita Wano ini yang sudah cukup membuat kita semua terkejut. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah perkataannya di akhir chapter 1043 kemarin itu, dimana dia berkata Joy Boy, dia sudah kembali. Nah, dengan nih diberikan panel dari Luffy, bakal senjo kita dengan senyum lebarnya dan wajahnya yang meleleh, pertanda awakening sekaligus perubahan kemudian Mythical Zoan-nya itu bangkit. Kemudian terungkap juga nih di chapter selanjutnya jika Luffy dan Joy Boy ternyata memakan buah iblis yang sama, yaitu Hito-Hito no Mi Mythical Zoan model Nika. Nah, dengan ini pula Luffy juga serta-merta nih menjadikan dirinya sebagai prajurit kebebasan yang selalu membawa senyuman untuk semua orang yang dibantunya, yang mana ini juga merupakan impian dari Joy Boy di masa lalu. Selain itu, Joy Boy juga memiliki impian yang masih belum tercapai, yaitu untuk menciptakan sebuah tempat di mana semua ras dapat hidup berdampingan di satu daratan yang sama tanpa harus takut akan adanya perbudakan ataupun diskriminasi di dalamnya. Nah, ini menarik nih. Jika dilihat, bukan hanya Luffy seorang saja yang mewarisi impian dari Joy Boy itu sendiri, namun ada beberapa karakter yang impiannya itu sama dengan impian dari Joy Boy di masa lalu. Ya, orang itu adalah yang pertama, salah satunya adalah Lin Lin alias Big Mom. Nah, seperti yang kita tahu nih, Big Mom ini memiliki impian untuk dapat mengumpulkan semua ras dan dapat tinggal dan hidup bersama dengan dirinya. Impian dari Big Mom itu memang sama dengan apa yang sudah diimpikan oleh Joy Boy di masa lalu.
Namun sayang nih, cara yang ditempuh oleh Big Mom dalam merealisasikan impiannya itu berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan cara yang dilakukan oleh Joy Boy di masa itu. Segala cara dan upaya yang dilakukan oleh Big Mom dalam merealisasikan impiannya, mulai dari rekayasa genetika, menikahi ras tertentu agar mendapatkan keturunan darinya. Dan just info nih, Big Mom itu sampai saat ini sudah memiliki 43 suami dan memiliki 85 anak dari ke-43 suaminya, di mana 39 diantaranya adalah perempuan dan 46 lainnya adalah laki-laki. Nah itu semua rasanya Big Mom itu masih belum cukup nih. Pasalnya dari cerita di cover story, baru-baru ini diperlihatkan beberapa anak dari Big Mom melakukan penelitian kepada tubuh dua saudara, yaitu Sanji yang tertangkap itu. Dan sudah sangat jelas nih, tujuan dari penelitian itu adalah untuk menambahkan koleksi ras yang berbeda kepada Big Mom, dan juga mendapatkan informasi mengenai teknologi cloning yang dipakai oleh Germa 66 itu sendiri. Nah, kita tahu nih bahwa niat Big Mom untuk mengumpulkan semua ras di dalam satu tempat yang sama itu sebenarnya adalah hal yang baik. Bahkan Joy Boy pun juga punya impian yang sama pula. Hanya saja cara yang dipilih oleh Big Mom untuk merealisasikan semua itu adalah hal yang salah. Big Mom hanya mengedepankan ego dan juga kepentingannya sendiri tanpa mempedulikan perasaan dari ras-ras yang lainnya. Karena itulah, sekalipun Big Mom memiliki impian yang sama dengan Joy Boy, dia tidak akan pernah bisa menjadi Joy Boy yang sesungguhnya. Nah, hal yang sama pula untuk yang kedua ini dalam kasus Yonko Kaido. Oke, kita tahu nih, bukan hanya sekedar memiliki impian yang sama dengan Joy Boy, namun Kaido secara terang-terangan pernah mengatakan jika dirinya berkeinginan untuk menjadi seorang Joy Boy. Namun ya, sama halnya dengan Big Mom tadi, Kaido juga mengambil jalan yang salah untuk merealisasikan impiannya sendiri. Kaido menggunakan buaya iblis buatan Smile yang tingkat keberhasilannya itu masih sangat rendah, dan efek samping yang sangat mengerikan itu untuk dapat membuat semua orang tersenyum layaknya yang dilakukan oleh Joy Boy yang selalu membawa kebahagiaan di setiap kehadirannya. Orang-orang yang gagal mendapatkan kekuatan dari buaya iblis Smile ini akan berakhir dengan kehilangan semua emosinya, terkecuali emosi tawanya saja nih. Entah dalam keadaan sakit, sedih, menangis, atau para pemakan buaya iblis Smile ini akan tetap tampak terlihat tertawa dan bahagia. Joy Boy memang selalu membawa tawa dan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Namun Kaido melakukan dengan cara yang salah. Dia membuat orang nampak tertawa, namun sebenarnya mereka tersiksa. Oke, dengan konfirmasinya Luffy sebagai the next Joy Boy oleh Zunisa ini, pada akhirnya nanti mungkin akan membuat kedua Yonko, Kaido, dan Big Mom itu tersadar nih, impian dan niat mereka itu sebenarnya nggak salah. Itu adalah sesuatu hal yang baik malah. Hanya saja bagaimana cara mereka menggapai impiannya itu prosesnya yang salah. Jadi tidak memiliki hasil seperti yang mereka inginkan pada akhirnya. Nah, terakhir nih perlu digarisbawahi di sini dan diambil hikmahnya dari contoh Kaido dan juga Big Mom ini. Semua niat baik itu tidak akan selalu berakhir dengan baik pula. Untuk hasil yang baik, niat baik harus disertai dengan cara dan proses yang baik tentunya. Does it make sense? Gimana guys menurut pendapat kalian? Oh ya guys, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatakan oleh seorang wibu, nih bisa dicek nih brand Asian Pop Culture DRTV Industries. Nah, kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian dari culture itu. Di chapter pertama ini ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya. Keduanya perpaduan dari culture. Dan next chapter kedua nih, DRTV sudah menyiapkan beberapa desain yang bertemakan One Piece sendiri dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke, so guys, itulah tadi breakdown kita mengenai potongan-potongan mimpi Joy Boy pada masa lalu dan terhubung dengan para Yonko sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.